Kali ini aku mau membacain kasus dari pneumotoraks. Kasusnya itu seorang pasien umur 30 tahun datang ke IGD dengan keluhan utama sesak nafas progresif selama 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Saat ini pasien sedang dalam siklus menstruasi dan keluhannya itu muncul 1-2 hari sebelum menstruasi hari pertama. Riwayat endometriosis. Keluhan sesak nafas saat memasuki waktu menstruasi akan membaik saat setelah siklus menstruasinya itu berakhir. Pasien juga memiliki riwayat pemasangan WSD sebanyak 2 kali sebelumnya dengan keluhan yang sama. Tetapi setelah pemasangan WSD, pasien mengaku keluhan sesak nafas itu berkurang. Setiap memasuki siklus menstruasi, pasien selalu mengonsumsi obat pereda nyeri yaitu dexketoprofen sebanyak 3-4 kali dalam sehari. Pada saat pemeriksaan, pasien sadar, tampak sesak nafas, namun masih bisa berkomunikasi dengan jelas dengan perawakan sesuai usianya. Laju pernafasan pasiennya itu 28 kali per menit, kesan tachypnea dengan denyut nadi 83 kali per menit, dan saturasi oksigennya 92%. Pada pemeriksaan fisik toraks didapatkan pengembangan dada tidak simetris, hemitoraks kanan tertinggal dengan fremitus taktil menurun, perkusi hiposonor dan aukultasi suara nafas berkurang pada hemitoraks kanan. Evaluasi fototoraks pada area lusen tanpa corakan paru yang cukup luas bagian hemitoraks kanan. Terdapat gambaran pleuran lain dengan kesan pneumotoraks kanan. Dilakukannya perhitungan besarnya kolaps paru menggunakan rumus like kriteria. Hasil kolaps paru sebesar 56%. Dilakukan pemasangan WSD. Setelah pemasangan WSD, keluhan sesak nafas berkurang. Tampak adanya undulasi dan bubble pada WSD pasien terutama pada saat ekspirasi. Lalu pasien diberikan tindakan lebih lanjut berupa tindakan operatif yaitu video assisted thoracostomic surgery atau disebut dengan VATS. Pneumotoraks adalah kondisi masuknya udara ke dalam rongga pleura sehingga paru-paru mengempis dan mengganggu pernapasan. Salah satu bentuk spesifiknya adalah catamenial pneumotoraks, yaitu pneumotoraks yang terjadi berulang saat menstruasi akibat endometriosis toraks. Pada kasus ini, perempuan 30 tahun dengan riwayat endometriosis mengalami sesak nafas setiap menstruasi dan terbukti mengalami pneumotoraks kanan berulang. Udara masuk ke rongga pleura karena jaringan endometrium ektopik di pleura atau diafragma. Diagnosis ditegakkan dari gejala khas, hasil radiologi, dan perbaikan setelah pemasangan WSD. Nah, jadi aku mau jelasin faktor utama pneumotoraks pada kasus ini. Yang pertama itu pneumotoraks menstruasi, di mana komplikasi toraks dari endometriosis. Yang kedua, mekanisme masuknya udara ke rongga pleura. Akibatnya itu robekan diafragma akibat dari lesi endometriosis. Dan yang ketiga itu endometriosis toraks, di mana jaringan yang biasanya melapisi rahim itu tumbuh di luar rahim, termasuk di pleura dan diafragma. Catamenial pneumotoraks atau endometriosis toraks. Endometriosis toraks yaitu jaringan endometrium tumbuh abnormal pada pleura atau diafragma dan mengikuti siklus menstruasi seperti menebal, meluruh, dan berdarah. Selanjutnya, pendarahan dan inflamasi lokal, yaitu saat menstruasi jaringan tersebut berdarah dan menimbulkan inflamasi yang menyebabkan kerusakan atau robekan pada pleura atau diafragma. Selanjutnya, masuknya udara ke rongga pleura, yaitu robekan memungkinkan udara dari rongga perut atau paru masuk ke pleura, membentuk pneumotoraks. Selanjutnya, kolaps paru, yaitu udara di rongga pleura menekan paru hingga kolaps bagian, menimbulkan sesak dan penurunan oksigen. Dan yang terakhir, kambuh siklik, yaitu karena jaringan endometriosis mengikuti siklus haid, pneumotoraks muncul berulang setiap menstruasi. Ada alur terjadinya catamenial pneumotoraks. Yang pertama itu ada jaringan endometrium ektopik di pleura atau diafragma terstimulasi hormon saat menstruasi. Terjadilah pendarahan dan inflamasi dan terbentuklah vanestesi atau lubang kecil di diafragma dan udara masuk melalui rongga yang berada di pleura. Paru-paru kolaps atau pneumotoraks dan timbullah gejala sesak napas, nyeri dada berulang tiap menstruasi. Apabila ini tidak ditangani, maka dapat membahayakan fungsi pernafasan. Berikutnya, riwayat penyakit. Pasien perempuan 30 tahun dengan riwayat endometriosis mengeluhkan sesak napas berulang yang muncul 1-2 hari sebelum hingga selama menstruasi dan membaik setelah haid. Gejala telah berulang dan pernah ditangani dengan pemasangan WSD 2 kali dengan perbaikan gejala. Tidak ada riwayat trauma dada atau penyakit paru kronis. Selama haid, pasien rutin mengonsumsi dexketoprofen untuk nyeri. Pola kekambuhan sesuai siklus haid mengarah pada catamenial pneumotoraks akibat endometriosis toraks. Berikutnya, kondisi pasien. Kondisi pasiennya sesak napas dengan laju pernapasan itu 28 kali per menit dengan saturasi oksigen sebesar 92%. Saat bernapas, pengembangan data tidak simetris pada hemitoraks kanan tertinggal. Fremitus taktil menurun di hemitoraks kanan dengan denyut nadi 83 kali per menit dan pasien dengan kondisi sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik. Lalu pemeriksaan tunjangan yaitu foto toraks area lusen
dan pleura lain jelas mengindikasi pneumotoraks bagian kanan, kolaps paru like kriteria sebesar 56%, dan setelah pemasangan WSD sesak napas membaik. Pasien memiliki prognosis yang baik, dan setelah pemasangan WSD juga tindakan VATS sesak nafas dapat berkurang dan paru-paru mengembang kembali dengan baik. Fungsi paru diperkirakan kembali pulih tanpa adanya gagal nafas. Namun karena ada catamenial pneumotoraks akibat endometriosis, maka ada resiko kambuh kembali dan ada regenerasi paru. Nah, kemampuan regenerasi jaringan paru tinggi, tidak ada kerusakan permanen, dan umumnya pulih setelah VATS. Meski sebagian pleura tidak sempurna, pemulihan tetap baik dengan pengawasan dan terapi dengan jangka yang panjang dapat mencegah kekambuhan. Masalah keperawatan dan fisioterapi atau kode ICF-nya B4400 gangguan fungsi pernapasan, B4401 gangguan fungsi tambahan pernapasan, B4550 penurunan toleransi aktivitas fisik, B460 sensasi sesak nafas, D450 kesulitan berjalan akibat sesak nafas, D460 keterbatasan mobilitas. Selanjutnya, tujuan terapi, yakni mengeluarkan udara dari rongga pleura agar paru mengembang dan fungsi pernapasan membaik, mencegah kekambuhan pneumotoraks dengan mengatasi endometriosis toraks, serta mengurangi sesak nafas dan nyeri untuk mencegah komplikasi.